Maaf Sobat Adik, tadi sinyalnya agak sih jelek banget sumpah. Ya Allah, Iya, jadi bentar. ada gangguan ya. Mohon Maaf maaf ya, atas maaf. ketidaknyamanannya. Bentar. Lagi ya. Tenang, kalem. Menunggu. Bentar. Maaf tadi sinyalnya tuh. Ini sinyalku yang jelek ya? Sinyalku juga tuh. Tadi di sini juga jelek kan. Aku bingung nyari tempat lagi soalnya. Oh ya, tadi dari mana ya Kak ya? Ya, tadi kayak sampai di titik capek sama cara mengatasinya ya Kak ya. Mungkin bisa dilanjut. Iya. Suaraku berisik banget gak sih? Enggak. Lumayan tenang. Udah gak terlalu berisik? Tidak. Kayak sinyalnya. Gimana Kak? Halo, Halo? masih kedengaran? Iya masih kok. Ya, ini kita lanjut tadi pertanyaan yang gimana cara mengatasi kalau Kak Sheila itu lagi capek. Kalau capek ya lebih itu sih ngurangin megang HP kecuali yang benar-benar urgent. Biasanya tuh kalau di WA kan bisa kita kasih notif apa namanya nada dering khusus kan kalau misalnya buat grup apa atau kontak siapa gitu kan. Jadi Iya. kedengeran nggak suaraku masih? Oh, kedengaran Kak. Jadi biasanya tuh kalau misalnya yang kayak grup yang kayak kelas gitu kan, itu aku kasih nada dering khusus gitu loh. Jadi pas aku nggak megang HP tuh, aku tahu itu penting apa enggak gitu. Kalau nggak penting, biasanya aku emang nggak buka. Tapi kalau misalnya nada dering yang emang aku setting buat kayak urusan kuliah dan lain-lain yang penting, itu ntar aku baru buka gitu sih biasanya. Oh, Sama iya. itu, sama biasanya kalau enggak pas weekend itu baca novel, kalau enggak nonton film ya sama tidur sih, gitu aja. Jadi refreshing dikit-dikit kali ya, tipis-tipis. Iya. Oh ya, jadi selain tadi manajemen waktu, selain kita harus pintar-pintar manajemen waktu, kita sebagai artis harus punya kepercayaan diri yang tinggi ya kakaknya. Gimana sih cara Kak Sheila buat ngebangun kepercayaan diri itu versi Kak Sheila sendiri? Eh, percaya diri menurut kalau aku sendiri sih gimana ya cara itunya ya, lebih kayak gimana ya, makin apa ya, kan sering kita kayak self sendiri gitu kayak ngomong, kadang aku ngomong sendiri sih kayak ngeyakinin kalau aku tuh emang maksudnya cocok lah di sini gitu, misalnya kayak aku bisa kok jadi asdos, biasanya aku kayak gituin sih. Terus kadang aku kayak minta saran sama temanku kan, kalau yang matkul produksi iklan sendiri kan kebanyakan angkatan dari 18 sendiri juga kan. Kadang aku tanya ke teman-teman gitu, eh, aku kurang apa gitu dalam kayak apa namanya nge, apa ya nge-manajemen kelas gitu loh maksudku. Apa kalau aku kurang, apa aku masih slow res atau penjelasanku kurang kalau misal terkait penugasan, biasanya sih aku tetap tanya ke teman-temanku gitu. Jadi kayak tetap percaya diri tapi ya sisi lain ya kayak tetap mengupgrade diri juga gitu. Jadi kayak nggak stagnan aja sih gitu. Nah, Kak, kalau boleh share lebih dalam nih, selama setengah semester, suka juga apa aja nih yang udah Kak Cila alami nih? Apa ya, lebih kayak kadang tuh misal ada tugas yang kayak kita harus nunjukin apa ya, nunjukin diri gitu keluar gitu loh, kayak mata kuliahnya emang harus yang ngetuntut kita buat
kayak harus mengeluarkan suara kita sendiri, harus memperlihatkan wajah kita sendiri tuh sebenarnya tuh kayak tantangan lebih sih buat aku, soalnya emang bener-bener gak tipe yang harus di depan layar banget gitu loh. Misal kayak kemarin ada yang tugasnya yang audio radio kan bikin podcast kayak gitu-gitu kan. Nah aku kan bukan gak, pasti gak aku aja sih yang emang gak suka kayak, maksudnya gak suka kayak gini gitu kan. Jadi tuh tiap malam tuh nungguin kamar kos sepi biar biar recordnya bagus. Nah pas kali record, maksudnya waktu record ada aja yang kayak entah nggak cocok lah, entah kayak nadanya aneh kayak gitu sih. Biasanya tuh lama-lama tuh kayak udah berkali-kali nge-record terus kayak sebel sendiri gitu loh. Biasanya tuh kadang aku sampai gemes gitu. Akhirnya nggak aku kerjain lagi, kayak aku nunggu besok lagi, kayak nunggu mood lagi gitu loh. Kayak paling gemes sih semester ini sebenarnya, soalnya tugasnya kebanyakan harus ngeluarin muka gitu. Maksudnya ngeluarin muka, ngeluarin suara kayak gitu sih. Kalau suka duka yang dihadapi ke mahasiswanya nih Kak, gimana? Ada nggak Kak? Nggak ada sih Pak. Apa ya, kalau kayak aku nggak apa-apa, aku Sinyalnya nggak kenapa-napa. sebenarnya. Sinyalku jelek lagi. Nggak apa-apa Kak. Lanjut terus Kak. Oh iya ya. Biasanya kan ada yang karena mahasiswanya ada beberapa yang kenal aku, jadi mungkin ada yang ngechat aku tengah malam gitu kan. Kalau dari akunya sih nggak kenapa-napa, soalnya kan aku juga ngerasain pasti kalau ngerjain tugas kan nggak bisa, nggak semua orang bisa tiap pagi atau itu kan bisa ngerjain. Jadi malah suka sih kayak ngerasa berarti mereka tetap eh, percaya sama aku gitu loh, soalnya mereka nanyain ke aku penjelasan lebih detailnya lagi gitu. Kalau dukanya sih belum ada ya, nggak tahu nanti minggu ke-8 yang lebih sibuk lagi, nggak tahu. Ini kan masih belum sampai praktikum, jadi kayaknya belum terlalu sibuk gitu. Oh Kak, ini eh, ada pertanyaan nih dari Sobat Ya. Radit. Saya bacakan ya. Bentar. Dari Laila MKT. Nanya dong Kak, kan tadi Cecil bilang kalau nyoba daftar karena gabut. Nah, ternyata lolos. Gimana perasaannya Kak? Dan apa sebelumnya udah optimis kalau bakal keterima? Oh iya ya. Perasaannya jelas seneng sih, soalnya kan ya gimana ya, aku nggak naruh harapan banyak gitu kan, maksudnya ini sekalian jawab yang selanjutnya kan, optimis apa enggaknya. Sebenarnya juga nggak terlalu naruh harapan banyak-banyak, soalnya ya takutnya nanti kalau nggak keterima ya kecewanya juga banyak gitu kan. Jadi emang tak niatin aja bismillah gitu kan, kalau keterima ya alhamdulillah, kalau nggak keterima ya nggak apa-apa, masih ada kesempatan tahun depan kan, soalnya buat kalau angkatan 18 itu. Terus kalau optimis banget ya enggak sih, tapi ya enggak pesimis juga, tetap naruh aku bisa lah gitu kan, maksudnya bismillah, tetap enggak terlalu pesimis, tapi ya bukan berarti terus pasti aku keterima tuh enggak, aku enggak kayak gitu waktu kemarin daftar sih gitu. Oh gitu. Lagi nih Kak, ada pertanyaan terakhir. Tips and trick buat Sobat Radit nih. Kak Sheila bisa sharing tips and trick kalau misal semester depan, nih Sobat Radit mau daftar jadi asdos. Jadi tuh tips and tricknya gimana? Pertama kan kalau dari aku sendiri ya, waktu kita kuliah kan kita pernah pasti ada mata kuliah yang kayak ini sesuai passionku gitu kan. Terus ternyata di situ ada, maksudnya kamu tahu kalau di matkul itu juga ada asdos gitu kan. Nah kalau menurutku triknya tuh kamu ya tanya juga lah sama asdosnya gitu kan nggak ada salahnya, sama-sama pengen nge-upgrade diri kan, ya kamu tanya aja ke asdosnya, misal mbak atau mas dulu gimana sih kok bisa keterima jadi asdos, kayak tanya-tanya ya, kayak hampir kayak gini, tanya aja gimana kalau jadi asdos, kayak matkul ini tuh gimana kayak gitu. Terus yang kedua itu emang udah prepare gitu kan, kalau ini nggak sesuai kenyataan tapi
nggak sesuai kenyataanku. Cuma aku kayak oh alah ternyata bisa nyarinya tuh gampang gini gitu loh, nggak terlalu sesusah yang dibayangin gitu. Misalkan udah ada yang aku pengen masuk ke mata kuliah produksi iklan jadi asdos gitu kan, berarti kan kamu dari awal sudah kayak apa ya, menargetkan dirimu pengen di situ. Tapi kalau karena kamu suka gitu kan, yang alasan pertama mungkin karena kamu suka gitu. Nah terus ya udah kamu yang tadi itu Sobat Radik bisa kayak ngefollow akunnya kan, ngikutin updatean setiap kalau ada semester baru. Nah habis itu ya nge-apply sih, yang penting nggak telat ngumpulinnya aja gitu. Sama kalau misalnya yang matkulnya emang butuh portofolio yang kayak apa namanya fotografi tadi, berarti kan emang kalian suka di mata kuliah itu, terus kalian juga pasti ngumpulin portofolio yang emang kalian punya dan kalian ngasihnya tuh emang yang paling bagus gitu loh menurut kalian gitu sih. Jadi emang dari awal kamu udah tahu matkul yang disuka apa gitu, biar enak aja sih gitu. Jadi intinya ngumpulin info dulu sebanyak-banyaknya ya biar jangan ya kan. Ya, Sobat Radik, nggak terasa nih udah 30 menit Rizka sama Noni nemenin Sobat Radik di Zona Kampus. Dan terima kasih buat Kak Sheila atas waktunya. Sehat-sehat terus ya Kak ya. Dan terima kasih juga buat Sobat Radik yang udah nonton live kita walaupun ada kendala sinyal ya. Kami mohon maaf. Dan buat Sobat Radik jangan lupa terus follow Instagram kita Radik Radio dan Twitter kita @Radik Radio. Dan bisa subscribe YouTube-nya di Radik Radio. Sekian, kita dan Noni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sheila. Ya, Sama. kita akhiri dulu ya Kak ya. Iya.